Pembacaan Alkitab diambil dari Wahyu pasal 11 ayat 15. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga. Katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, renungan hari ini dengan tema menggunakan kekuasaan. Firman Tuhan yang mendasari dari Wahyu 11 ayatnya yang ke-15 yang demikian tertulis. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Jemaat yang terkasih, bagaimana bayangan kita tentang seorang raja? Akan jadi seperti apa jika Kristuslah yang menjadi Raja dalam bayangan itu? Tentu sulit membayangkan bagaimana Kristus memerintah sebagai Raja pada zaman seperti saat ini. Pengibaratan ini memang dibuat pada zaman dahulu ketika pemerintahan di dunia ini masih dijalankan oleh para raja. Pada masa itu, para raja bukan diangkat oleh rakyat, melainkan diangkat oleh kekuatan politik di sekitarnya dan garis keturunan yang didapat dari raja sebelumnya. Jadi Bapak Ibu, tidak mengherankan apabila tidak banyak raja yang berpihak pada rakyat, apalagi mereka yang lemah. Sebab orang-orang lemah tidak akan memberi mereka apa-apa. Hal ini berbeda dengan Kristus yang mendapatkan kekuasaan langsung dari Allah Bapa kita. Tidak ada yang dapat mengambil kekuasaan itu darinya, sehingga caranya memerintah bukanlah dengan memanipulasi dan merampas, melainkan dengan memperdayakan. Meski zaman kerajaan sudah berlalu, tetapi cara Kristus memerintah di dunia ini melalui orang-orang yang dikasihinya masih sama. Ia mengisi hati mereka dengan cinta kasih, sehingga setiap orang yang terpanggil memiliki kekuatan untuk memperdayakan orang lain dengan cinta. Bapak Ibu yang terkasih, sebagai anak Allah, Kristus tidak pernah memonopoli kekuasaan yang diberikan Bapa kepadanya, melainkan menggunakannya dengan melakukan kehendak Bapa dan memperdayakan orang lain. Lalu, bagaimana dengan kita? Maukah kita meneruskan cara Kristus memerintah dalam hidup kita? Amin. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, saat ini ya Bapa, kami bersatu hati untuk menaikkan doa syafaat kami. Mohon belas kasih Bapa bagi kami, khususnya bagi setiap keluarga di dalam berbagai macam pergumulan yang dihadapi saat ini. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang sedang bergumul untuk masalah ekonomi, masalah pekerjaan, karir, pendidikan anak-anak, hubungan antar anggota keluarga. Kami berdoa untuk mereka yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang mencari pasangan hidup,
yang sedang menantikan hadirnya buah hati di dalam keluarga mereka, maupun yang sedang membina keluarga baru. Apapun ya Tuhan yang menjadi keinginan, harapan, cita-cita mereka yang seturut dengan kehendak Tuhan, kiranya Tuhan boleh kabulkan. Demikian juga kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang sedang dalam pergumulan dengan sakit penyakit yang dideritanya, yang harus menjalani isoman, ataupun yang harus dengan sabar menjalani terapi. Kiranya Tuhan sendiri yang senantiasa memberikan kekuatan, baik melalui obat-obatan yang dikonsumsi, ataupun melalui makanan minuman yang dikonsumsinya, sehingga kiranya Tuhan memberikan pemulihan dan mereka dapat semakin merasakan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga yang penuh kasih, pada saat ini kami bersama-sama memanjatkan doa. Kami berdoa untuk para pelayan gereja, untuk Pendeta Ambar, untuk Penatua Irving, untuk para majelis jemaat, dan semua jemaat, khususnya GKI Perumnas. Kami berdoa supaya para pelayan Tuhan tetap memiliki satu hati, satu iman, dan satu tujuan untuk setia melayani Tuhan. Berikan hati yang sukacita, hati yang tulus dalam diri setiap para pelayan Tuhan. Biarlah Roh Tuhan juga yang berkuasa dan terus menyala-nyala dalam diri mereka, agar melalui pelayanan yang dilakukan, kami juga turut merasakan kemuliaan Tuhan hidup dalam hati kami. Mampukanlah setiap para pelayan Tuhan untuk memberikan yang terbaik, karena kami yakin dan percaya semua itu hanya untuk menyenangkan Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk setiap program gereja GKI Perumnas yang telah dirancangkan dan dibentuk di dalam setiap komisi. Kami percaya setiap program yang dibentuk adalah yang terbaik untuk membangkitkan rohani setiap hati jemaat Tuhan. Kami bermohon campur tangan Tuhan dalam setiap program yang dilaksanakan atau yang masih dalam rencana, supaya acara demi acara dapat berlangsung dengan baik, berjalan sesuai harapan, dan boleh berdampak bagi banyak orang. Kami juga bersyukur ya Tuhan, kami masih dapat melakukan ibadah bersama, meski dalam kondisi terbatas karena pandemi, di tempat yang terpisah, on-site dan online. Kami bersyukur untuk setiap kru di balik layar yang berupaya memberikan yang terbaik demi kelancaran setiap ibadah atau doa bersama yang dilakukan. Semuanya itu sangat berarti karena tanpa upaya dari mereka, kami tidak dapat melakukan ibadah online. Kami bersyukur karena sekarang sudah banyak media yang dapat kami gunakan. Biarlah melalui semuanya itu dapat mengobati kerinduan hati kami untuk dapat beribadah bersama. Kiranya melalui ibadah on-site ataupun online yang terus berjalan, kami dapat tetap menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan, dan kami boleh terus menumbuhkan iman kami hanya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk para pemudik di libur panjang Idul Fitri, supaya mereka selalu menerapkan prokes, sehingga penyebaran COVID tidak meningkat lagi saat arus balik. Tuhan, berkati Presiden dan wakilnya beserta jajarannya, supaya mereka bekerja dengan segenap hati untuk melayani rakyat. Berkati program kerja pemerintah dalam memulihkan perekonomian di masa pandemi ini, sehingga bangsa Indonesia mendapatkan keadilan dan kesejahteraan secara menyeluruh.
Berkati pemberian vaksinasi booster yang sedang berlangsung, supaya pandemi segera berakhir di negara kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam di berbagai tempat. Kiranya Tuhan berikan kekuatan dan semangat supaya mereka bangkit kembali menjalani kehidupan sehari-hari mereka. Tuhan, berkati setiap bantuan pemerintah untuk para korban bencana alam sehingga dapat meringankan beban mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kerajaan